Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maharani, NIM 502024090. Saya ingin memapari materi yang berjudul Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar Cinde Palembang terhadap kepercayaan publik dan penegakan hukum. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang. Proyek revitalisasi Pasar Cinde dengan skema BGS diduga terjadi korupsi dan penyimpangan. Kasus ini melihatkan pejabat daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Skema BGS rentan disalahgunakan karena kurang transparansi dan pengawasan, yaitu rumusan masalah. Bagaimana kronologi singkat pelaksanaan dan kerjasama BGS dalam proyek revitalisasi Pasar Cinde? Bagaimana pengaruh kasus ini terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan institusi penegak hukum? Tujuan 1. Mendeskripsikan dan menganalisis jalannya kerjasama BGS pada proyek revitalisasi Pasar Cinde. 2. Mengidentifikasi penyimpangan dan perhitungan kerugian negara yang berkaitan dengan proyek. Pembahasan kerangka teoritis BGS PPP dan risiko tata kelola. BGS atau bangun guna serah adalah kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak swasta untuk membangun menyerah kembali fasilitas ke pemerintah. Skema ini mirip dengan PPP atau Public Private Partnership yang bertujuan efisiensi tapi rentan korupsi jika tidak ada kontrol dan transparansi. Risiko utama, konflik kepentingan, kurangnya transparansi, manipulasi kontrak, dan lemahnya pengawasan. B. Kronologi singkat proyek revitalisasi Pasar Cinde. Proyek dilakukan dengan skema BGS antara PEM Provinsi dan PT Mitra. Masalah utama, Mitra tidak memenuhi kualifikasi dan kontrak ditandatangani tidak sesuai aturan. Akibatnya, terjadi kerusakan bangunan cagar budaya dan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Beberapa pejabat daerah dan pihak swasta sebagai tersangka. Proyek revitalisasi Pasar Cinde dilaksanakan melalui skema bangun guna serah atau BGS sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah provinsi dan pihak swasta atau PT Mitra untuk memanfaatkan aset tanah milik daerah. Namun, dalam prosesnya ditemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya mitra yang terpilih tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana mestinya serta pendatanganan kontrak kerjasama yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat pelaksanaan proyek yang tidak sesuai aturan tersebut, terjadi kerusakan dan kehilangan pada bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah penting. Selain itu, laporan penyidikan menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang sangat besar, bahkan mencapai angka hingga triliunan rupiah. Dalam perkembangan penyelidikan ditemukan bukti adanya penyimpangan prosedural yang melibatkan sejumlah pihak baik dari kalangan mantan pejabat daerah maupun pihak swasta yang menjadi mitra proyek. Beberapa nama telah ditetapkan sebagai tersangka, menunjukkan bahwa proyek ini memiliki indikasi kuat adanya pelanggaran hukum dan tata kelola yang lemah. Kesimpulan, proyek revitalisasi Pasar Cinde melalui skema BGS menunjukkan adanya penyimpangan dan kerugian negara besar akibat lemahnya tata kelola dan transparansi. Kasus ini menurunkannya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil dan terbuka untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Saran 1. Audit forensik. Lakukan audit independen atas kontrak, aset, dan aliran keuangan proyek. 2. Transparansi dan regulasi. Hentikan skema kerjasama yang tidak transparan. Perbarui regulasi pemanfaatan aset atau Permendagri aturan teknis.
3. Partisipasi publik. Libatkan publik dalam evaluasi proyek atau pengaduan forum konsultasi. 4. Penguatan penegakan hukum. Tingkatkan kapasitas penyidik atau penuntut. Libatkan auditor BPK, inspektorat, dan ahli independen. 5. Komitmen jangka panjang. Tegakkan hukum secara transparansi, perbaiki regulasi, dan pulihkan aset atau kompensasi bagi pihak terdahulu. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.